Saya dijanjikan bekerja di Arab Saudi tapi dikirim ke Libya. Mau kerjanya ke Arab Saudi tapi malah dikirim ke Libya oleh penyalurnya. Aduh. Teman-teman, tuh pohon korma sampai pada kering, panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, video kali ini saya membahas tentang TKW lagi ya. TKW ini salah satu korban sindikat pemberangkatan secara non prosedural atau pemberangkatan secara ilegal. Dari isi video tersebut, si TKW mengaku dijanjikan sama sponsornya itu kerja di Arab Saudi, akan tetapi si TKW ini malah dikirim ke negara Libya. Dan si TKW ini sampai ke negara Libya tersebut tanggal 1 Januari ya kalau tidak salah 2023. Mungkin kalau dari sekarang kurang lebih sudah 5 atau 6 bulanan ya, itu kurang lebih, mohon maaf kalau salah. Seperti ini video pengakuan si TKW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Kurniati, PMI dari Indonesia. Saya diberangkatkan oleh sponsor yang bernama Pak Haji Iskandar. Saya sekarang berada di Libya. Saya sampai di Libya pada tanggal 1 Januari 2023. Saya mengajukan permintaan pulang karena kesepakatan tidak sesuai apa yang dijanjikan. Saya dijanjikan bekerja di Arab Saudi tapi dikirim ke Libya. Saya tidak merasa nyaman di negara ini karena mendapat perlakuan yang tidak baik di kantor Libya. Saya memohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Muhammad MD, Ibu Ida Fauzia Menteri Tenaga Kerja, Ibu Retno Marsudi Menteri Luar Negeri, dan jurnalis Pos Indonesia segera memproses kepulangan saya karena saya sudah tidak merasa nyaman di negara ini. Sekian, terima kasih. Dari pengakuan si TKW tersebut, teman-teman, bahwa si TKW ini diberangkatkan dengan secara ilegal dan dijanjikan negara Arab Saudi, akan tetapi si TKW ini malah diterbangkannya itu ke negara Libya. Dan juga si TKW ini sampai ke negara Libyanya hanya itu 1 Januari 2023. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin sampai sekarang atau sampai hari ini itu sekitar 5 atau 6 bulanan ya kurang lebih. Kenapa saya selalu ingin membahas tentang TKW yang ilegal ataupun juga yang resmi? Karena menurut saya info-info yang ingin saya berikan ke teman-teman, ke saudara-saudara teman-teman, ataupun juga ke orang-orang yang menonton video ini yang berniat ingin menjadi TKI ataupun juga TKW, tidak tertipu oleh para penyalur, tidak dibohongi oleh para penyalur, dan juga bisa mencari sponsor penyalur, orang-orang yang mau memberangkatkan teman-teman menjadi TKI ataupun juga TKW, sponsor-sponsor yang baik, yang beramanah dan juga tidak terbiasa ya membohongi para TKI. Dan sudah ada contoh-contoh yang diberangkatkan oleh si sponsor itu menjadi TKW yang resmi ataupun juga menjadi TKI yang resmi. Saya sebagai TKI, teman-teman, selalu berpesan dan selalu prihatin juga ya tentang bagaimana para TKW yang baru kerja ke Arab Saudi, yang tidak tahu apa-apa, dijanjikan kerja begini, kerja begitu, lalu gajinya segini segitu. Sesampainya mereka itu ke Arab Saudi atau ke negara lain ya, pemberangkatan secara ilegal itu sudah banyak dan juga sudah diterbangkan ke mana-mana ya calon TKW-nya, baik ke Emirat, Dubai, Qatar, Arab Saudi, Irak, terus ke Libya, ke Suriah. Jadi menurut saya, teman-teman, apa yang diharapkan oleh si para calon TKW itu tidak terbukti setelah mereka diterbangkan. Cita-cita mereka, keinginan mereka kerja di Arab Saudi malah dilempar ke negara luar. Dan juga apa yang mereka harapkan menjadi TKW yang resmi, menjadi TKW yang mempunyai perlindungan dari pihak pemerintah, baik pihak PT, agen-agen yang ada di Indonesia, kedutaan yang ada di Arab Saudi, ataupun juga lewat syarikat yang ada di Arab Saudi, akhirnya terputuskan setelah mereka mengetahui di mana mereka dipekerjakan dan
seperti apa proses-proses yang mereka jalankan. Karena dari prosesnya pun juga mungkin sudah bisa diketahui ya, kalau misalkan teman-teman sudah pada tahu, baik yang non ataupun yang X. Kalau misalkan yang belum tahu ya pasti akan diarahin secara ilegal. Yang sudah tahu pastinya akan lebih mengerti bagaimana proses keberangkatan secara resmi dan juga bagaimana proses keberangkatan secara ilegal. Seperti yang ada di video-video kemarin, ada TKW ya, salah satu TKW yang mengatakan mending menjadi TKW ilegal dibanding menjadi TKW yang resmi, ataupun juga mending tidak usah diresmikan calon-calon TKW yang mau berangkat, mending lewat ilegal saja. Yang pertama, lewat ilegal cepat dan juga uang fee-nya sangat besar, 13-14 juta, sedangkan proses yang resmi agak sedikit lambat. Jadi hal yang seperti itu jangan didengar dan juga jangan diikuti teman-teman, sekalipun teman-teman mendapat uang fee yang besar. Seperti yang sering kali saya bilang, berpuluh-puluh kali ya saya mengatakan, uang fee itu tidak akan menjamin keselamatan teman-teman sesampainya teman-teman diterbangkan dari Indonesia menuju negara luar, entah itu negara Arab Saudi ataupun juga negara-negara lain. Saya selalu hanya ingin mengingatkan agar tidak terlalu banyak ya yang diilegalkan oleh para penyalur yang tidak bertanggung jawab. Saya kasihan, setidaknya saya bertahun-tahun tinggal di Jeddah, Arab Saudi, sedikit mengetahui tentang bagaimana TKW yang resmi dan juga bagaimana TKW yang ilegal. TKW ilegal gaji memang besar, di atas 2.000, TKW yang resmi di atas 1.000, 1.200, 1.300 itu TKW yang resmi. Kalau TKW yang ilegal memang cukup besar, akan tetapi saya selalu mengatakan setelah teman-teman menjadi TKW ilegal, belum tentu teman-teman pulang ke Indonesia tabungan uang besar bisa beli ini beli itu. Mungkin menurut saya 1.000 dari satu ya TKW yang menjadi ilegal itu pulang ke Indonesianya bisa sukses. Kadang ada yang baru 1 minggu kabur atau menjadi ilegal karena polisi udah pulang. Terkadang juga ada yang berpuluh-puluh tahun akan tetapi di Indonesianya tidak punya apa-apa. Beda dengan TKW yang resmi. TKW yang resmi karena tidur di rumah madam, makan di rumah madam, dan juga terjamin ya keselamatannya oleh pemerintah, baik dari kedutaan ataupun juga dari syarikat. Dan dari 1 bulan tersebut juga si TKW tidak akan terlalu banyak pengeluaran, beda dengan TKW yang ilegal ya. Nanti saya bahas bagaimana pengeluaran TKW yang ilegal dan juga bagaimana pengeluaran TKW yang resmi di video selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat. Dan juga kalau misalkan ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan jangan sungkan DM saja ke Instagram saya Saiful Pasmi. Segitu aja teman-teman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh guys, ini ada mesin cuci. Kayaknya ini masih bagus, tapi kenapa ya? Ini kayak yang bekas yang di rumah atas dulu, ini bekas yang lantai 3. Itu tuh lantai 3 yang paling atas.